Oke semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa pada pagi ini dalam kondisi yang sangat sehat, dan saya sebelumnya mau menyambut Ibu Rila, Bu Lesi, Pak Dr. Hari, Prof. Wani, Prof. Haji, Ibu Agustin, dan semuanya yang banyak sekali yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang sudah menjadi dokter maupun yang masih kuliah. Saya akan pertama kali adalah saya ucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin kepada semuanya, dan itu bisa di-mute dulu nggak ya? Aku karo Pak Saniman, aku karo Pak Nyata. Udah oke ya. Jadi pertama saya mengucapkan congratulations kepada semua yang sudah menjadi dokter. Kita lihat rata-rata ini adalah para alumni, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga adalah para mahasiswa. Nah, saya ingin mengatakan begini, di dalam perkembangan kita sekarang ini sangat banyak sekali perkembangan yang itu menuntut kita untuk ikut berkontribusi, kontribusi agar tidak terjadi demolisi di dalam profesi, demolisi di dalam properti dan lain sebagainya. Kalau kita melihat sebetulnya dari Bapak dan Ibu yang selama ini melakukan penelitian, kemudian memberikan pengajaran kepada mahasiswa segala macam, kita sudah mengetahui sebetulnya semangat untuk menjadi the new green normal itu sudah sejak lama. Ada yang disebut dengan Industry 4.0, ada yang disebut dengan the triple bottom line, John Elkington yang mengatakan demikian, dan juga dengan adanya the 6 Ds of exponential growth dari Peter Diamandis yang mengatakan bahwa kita akan bergerak dengan perkembangan yang sangat eksponensial, dan perkembangan yang sangat cepat tersebut tentunya menuntut semua profesi juga untuk berubah. Tetapi kan selama ini hanya menjadi konseptual saja. Kita lihat umpamanya bagaimana untuk mengatasi global warming, berbagai protokol dilakukan. Terakhir yang ada sudah mulai diterima oleh United States, China dan lain sebagainya itu pada waktu protokol di Paris pada waktu itu. Nah, karena kelihatannya ini cukup lama tidak bergerak, kemudian datanglah COVID-19. COVID-19 kalau kita lihat dari penelitian Bapak dan Ibu, nanti coba lihat ya, nanti didiskusikan, itu saya menyebutkan dia adalah partial moderation. Di samping dia mempunyai dampak yang langsung, kemudian dia juga mempercepat. Nah ini tantangan bagi kita untuk melakukan penelitian. Jadi penelitian kita diharapkan bukan hanya ya seperti yang Bapak dan Ibu yang kita alami selama ini, hanya itu lagi, apalagi judulnya sama, itu kan agak kurang pas untuk generasi-generasi yang ingin berubah seperti itu. Nah, saya katakan begini, COVID-19 memang dia datang dengan tiba-tiba, tanpa disadari, dia sudah merebak kemana-mana, menjadi pandemi. Akibatnya karena ketidaksiapan kita menimbulkan dampak yang luar biasa, korban jiwa ratusan ribu di Indonesia, jutaan bahkan di Indonesia sendiri sudah 1.000 lebih, kemudian yang belum yang terindikasi, yang terpapar, kemudian revenue terkoreksi tajam, kita lihat bagaimana kemudian expenses meningkat terus. Di Solo itu mereka sudah kehabisan dana untuk APBD-nya sudah kehabisan untuk membeli alat kesehatan karena dengan BLT dan segala macam. Kemudian bisnis kita lihat di mana-mana banyak yang kolaps, PHK ada di mana-mana, not only in Indonesia but around the world, globally. Nah, ini menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, kesejahteraan, sustainability tentunya. Kalau kita melihat sebetulnya ini adalah ranahnya para peneliti. Fenomenanya banyak dan sudah sangat real. Tinggal kita dapat bisa menentukan apa yang perlu kita ingin tulis nanti ini.
Nah, oleh karena itulah maka tentunya harapan nanti ke depan penelitian kita juga menjadi beragam. Penelitian kita not only for rating. Selama ini kan penelitian kita hanya untuk rating. Oh, rating kampus kita sudah sekian, kita rating Sinta, rating Scopus, segala macam, that's all. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi for solution the problem. Kalau saya mengatakan begini, ada 5 sebetulnya permasalahan di Indonesia itu. Dan ini yang pertama adalah corruption, yang kedua inequality, kemudian ketiga itu injustice, property, dan yang kelima itu distrust. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana umpamanya dalam kondisi seharusnya orang tidak mudik tapi dia tetap mudik? Ada rasa distrust di situ. Ada distrust ini sekarang ini terhadap corona. Orang menganggap bahwa corona itu biasa-biasa saja, tapi ternyata pertumbuhan yang terpapar setiap hari itu malah terus-menerus meningkat. Sekarang sudah sampai 1.000 per hari. Kan luar biasa itu. Nah, ini yang merupakan topik-topik sebetulnya bagi Ibu dan Bapak, bagi kita semua untuk kita teliti nanti dari sudut kita semuanya. Nah, sekarang ini kita melihat kita akan masuk di dalam yang saya sebut sebagai the new normal. Pemerintah sudah menyiapkan dengan tadinya Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 untuk penggelontoran dana 405,1 triliun. Dan itu sekarang sudah bertambah menjadi 600 triliun. Dan juga termasuk bagaimana dengan sumbangan-sumbangan. Itu potensi masalah. Not only for today, not only for audit, but also for the sosial, bagaimana menimbulkan ada orang yang tadinya tidak mau berbohong menjadi berbohong, ya kan? Dari sudut budaya juga menjadi masalah. Yang tadinya dia orang kaya tiba-tiba dia mengaku menjadi miskin. Dia upayakan, ada niat jahatnya di situ. Dia upayakan dengan mengelabui dengan melakukan manipulasi data. Dia minta ke RT RW sampai ke kelurahan. Dia mengatakan dia ingin mendapatkan itu. Ini kan problem-problem yang perlu kita selesaikan ke depan. Nah, saya mengatakan begini, bahwa kita itu kan sebagai suatu tim, negara itu sebagai suatu tim, dengan mayoritnya itu tentunya adalah the state, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka sudah menetapkan mau arahnya kemana, dengan empat saya mengatakan 4M, mengarahkan, mendorong, mencegah, dan menghentikan. Sudah ada itu, dengan ada peraturan segala macam dia siapkan. Bisnis harus jalan, mau tidak mau. Kita nggak bisa semuanya stop seperti ini. Harus jalan bisnis. Kalau Elkinton mengatakan, berdasarkan beberapa hasil penelitian mengatakan, yang pertama itu profit dulu, ya kan? Baru dia bisa care terhadap sosial. Baru dia bisa care terhadap planet. Tanpa profit, ya kolaps kita kan. Bagaimana kita bisa memikirkan tetangga kalau kita nggak punya earning, nggak punya pendapatan. Jadi bisnis ini perlu kita tingkatkan. Makanya pemerintah menyiapkan dana 150 triliun untuk pemulihan ekonomi. Tetapi saya katakan bahwa di situ ada potensi masalah besar, masalah korupsi, masalah maladministrasi, masalah etika, dan lain sebagainya. Nah, peran kita Bapak dan Ibu sekalian adalah di akademik untuk menginnovate, memberikan inovasi-inovasi, memberikan masukan-masukan, kontribusi-kontribusi. Nah, itulah peran yang saya sebut sebagai pentahelix. Kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri dengan adanya 3 yang disebut dengan TRI dalam perguruan tinggi, tapi bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada bisnis agar mereka bisa berjalan dengan baik, agar mereka tidak kolaps. Kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana agar bisa mengawal new normal ini yang tadinya tidak normal menjadi normal, yang tadinya normal menjadi normal dalam kondisi seperti ini. Oke. Nah, inilah Bapak dan Ibu, saya sangat senang sekali dengan pertemuan ini, pertemuan kita semua, jadi warga Unpad bisa memberikan masukan-masukan, bisa mengupdate, karena kita lihat perkembangan penelitian dengan adanya buku-buku baru, buku-buku ada yang Warp PLS itu yang darinya Prof Ghazali yang mengatakan bahwa itu saya nggak tahu, nanti silakan
Pak Dr. Hari yang ahlinya dan Pak Pani gitu ya, dan Pak Yosef yang ahlinya itu bahwa dengan data sekunder pun kita bisa menggunakan tools PLS. Oke lah itu, dan perkembangan itu, dan ada yang disebut dengan rule of thumb. Dan saya lihat memang di beberapa tempat ini kadang-kadang begini, yang namanya metode penelitian itu agak mirip-mirip dengan hukum. Beda orang beda persepsi, beda orang beda interpretasi. Nah ini yang dan alhamdulillah selama ini Unpad agak berada di depan untuk memimpin inovasi perkembangan dunia penelitian tersebut. Dan tentunya itu alhamdulillah sekarang ini ketua dianya adalah Pak Dr. Hari yang memang ahli di bidang itu, dan selamat, congratulations Pak Hari, mudah-mudahan sukses ke depan dan lain sebagainya. Nah sekarang ininya apa yang bisa kita berikan atau kita berikan masukan, termasuk Bapak dan Ibu yang sudah menjadi dokter juga bisa memberikan masukan kepada adik-adik kelasnya nanti. Sebetulnya untuk menjadi dokter itu gimana sih? Susah apa enggak? Memang susah, tetapi harus ada tahapan-tahapannya. Ini yang saya mengatakan, critical success factor untuk menjadi seorang dokter. Harus kompeten, of course, knowledge, skill, and attitude harus dipunyai. Kemudian tekun, jangan gampang menyerah, jangan sangat gampang umpamanya begitu dikatakan oleh dosen pembimbing, wah ini penelitiannya nggak berbobot langsung down, itu nggak boleh. Kemudian siap menerima masukan, itu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena begini saya mengatakan, ada kendala-kendala di kita ini, mungkin nanti Bapak dan Ibu juga lihat, kurang membaca. Nah ini mungkin begitu lulus jadi dokter, membacanya menjadi kurang. Sibuk dengan mengajar, sibuk dengan borang-borang, sibuk dengan sebagai kaprodi segala macam, membacanya kurang. Nah, forum-forum yang seperti ini harus semakin kita berbanyak sehingga kita makin banyak untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Saya percepatnya. Kemudian ini saya lewatkan juga bagaimana yang saya ingin mengatakan begini. Bahwa tanggung jawab untuk updating itu ada pada diri masing-masing. Kalau untuk mahasiswa itu sendiri. Karena saya lihat begini Bapak dan Ibu sekalian, kadang-kadang kan dosen yang tidak mengerti metode penelitian, alhamdulillah di sini dibahas dengan baik, tidak mengerti metode penelitian, kemudian dia menguji. Berarti nggak makan nanti ya, itu buat makan pagi kamu. Satu-satu nggak ada lagi, itu buat Dede 2. Ya. Makan aja sekarang pakai nasi. Belum makan. Nah, kemudian karena dia tidak mengerti metode penelitian, perkembangan metode penelitian, maka begitu dia menguji yang sudah bagus oleh mahasiswa itu malah disalahkan. Sebagai contoh, ini saya beberapa kali mendapatkan ini. Ada yang dia pakai PLS katakanlah, kemudian ada uji outer model. Dia mengatakan, kok ini pengujian model, harusnya kan pengujian data dulu. Dia nggak paham bahwa outer model itu kan pengujian validitas dan reliabilitas. Nah ini yang seperti itu. Jadi memang harus terus-menerus dilakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi saya rasa saya nggak usah berpanjang-panjang lebar karena rata-rata di sini sudah menjadi dokter dan saya lihat dokternya juga menjadi bagus-bagus. Sekali lagi saya mengucapkan congratulations for you all and have a nice day. Kemudian jangan lupa untuk berdiskusi sebanyak-banyaknya. Bila perlu nanti menghasilkan sesuatu, menghasilkan semacam yang nanti bisa dibaca untuk kita semua. Ibu Rila dan Bu Lesi kalau umpamanya nanti ada semacam proceeding atau yang itu akan menjadi pegangan dari semua dosen di seluruh ini dengan cap Unpad, itu akan menjadi pegangan di semuanya. Jangan sampai yang seperti saya katakan di masing-masing itu punya ini sendiri-sendiri, aturan sendiri-sendiri. Ada yang umpamanya kerangka konseptual penelitian itu tiba-tiba muncul di bab 1 sesudah latar belakang.
oke-oke aja sih, tapi kan paling tidak maksud saya bagaimana agar nanti yang menjadi rujukan itu adalah yang dari Unpad. Saya rasa itu saja. Terima kasih and thank you very much for your attention and mohon maaf segala kekurangan maupun kelebihan, dan saya sangat senang sekali berjumpa dengan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.